Shalom, sahabat-sahabat anggota PKW di mana saja kita berada. Salam jumpa dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini saya sudah pilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan firman Tuhan ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Berdasarkan ketujuh ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu keluarga yang aman dan nyaman. Sahabatku, anggota PKW yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu semua bahwa kalau kita berbicara tentang kata aman, itu bisa diartikan bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak menanggung risiko, atau sedang dalam situasi terlindungi. Sedangkan kata nyaman dapat berarti berada dalam situasi atau keadaan yang menyenangkan tanpa tekanan. Atau secara sederhana, keluarga yang aman dan nyaman dalam perspektif Kristiani dapat diartikan keluarga yang terlindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga dia merasakan suasana yang aman dan nyaman atau sejahtera sekalipun sedang dalam suatu pergumulan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama ini, rasa-rasanya kok kontras ya, tidak relevan dengan tema. Mengapa? Karena ternyata di dalam ayat 1 ini memperlihatkan kepada kita tentang sebuah keluarga, yaitu seorang ibu kekasih bersama dengan kedua anaknya sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan, sedang tertekan, sedang dalam masalah yang berat. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, ending dari masalah ini memperlihatkan kepada kita tentang keluarga ini, di mana mereka terlepas dari ancaman si penagih hutang, lalu mereka akan menikmati suasana yang aman, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan selanjutnya. Sebab itu kita akan perhatikan bagaimana caranya untuk menikmati keluarga yang aman dan nyaman berdasarkan teks pembacaan kita. Kita akan lihat bagian yang pertama, yaitu berdasarkan ayat 1, mengadukan halnya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama ini, kita perhatikan seorang perempuan yang sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, berada dalam situasi yang tertekan, di mana sang ibu ini sudah ditinggalkan oleh suaminya. Parahnya, suaminya pergi bukannya meninggalkan harta benda untuk kehidupan keluarganya, tetapi dia malah mewariskan hutang. Ditambah lagi, sang penagih hutang sudah datang untuk menagih hutang kepadanya. Dan lebih parahnya lagi, kedua anaknya sedang terancam diambil daripadanya untuk dijadikan budak.
sebagai bayaran atas hutang mereka. Di balik pergumulan atau kehidupan yang begitu berat dialami oleh keluarga ini, seorang ibu ini mengambil sikap yang tepat, mengambil langkah yang sangat baik, yaitu mengadu kepada Tuhan melalui seorang hamba Tuhan yaitu Elisa, tentunya dengan harapan supaya melalui hamba Tuhan itu dia mendapatkan solusi menuju kepada situasi yang aman dan nyaman, terluput dari ancaman si penagih hutang ini. Sahabat-sahabatku, anggota PKW, di mana saja kita berada, mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan yang sama dengan sang perempuan ini dalam pembacaan kita, yaitu masalah hutang, masalah ekonomi, masalah finansial. Atau mungkin ada yang sedang mengalami masalah yang lain, masalah keluarga yang berbeda, atau masalah suami, masalah anak-anak, atau masalah-masalah yang lainnya lagi. Bahkan mungkin ada yang sedang mengalami saat ini situasi yang tertekan menyangkut dosa, sebab ini adalah masalah yang terbesar, yang terberat di dalam kehidupan kita. Marilah kita adukan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa hanya dengan darah Tuhan Yesus sajalah yang berkuasa menghapuskan dosa kita. Darah Tuhan Yesus sajalah yang berkuasa untuk dapat menyelamatkan kita. Dia pula lah yang berkuasa dan untuk menolong kita, untuk melindungi kita, supaya kita dapat menikmati suasana yang aman dan nyaman walau di tengah badai kehidupan kita. Yang kedua, dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 saya simpulkan, yaitu meyakini akan kuasa Tuhan. Berdasarkan pengakuan sang perempuan ini, dia mengatakan bahwa dia tidak punya banyak harta di rumah, tapi yang dia punya hanya tinggal sebuah buli-buli berisi minyak. Dan dengan minyak yang begitu sedikit itu mustahil untuk diandalkan melunasi hutang-hutangnya, apalagi untuk kehidupan selanjutnya. Dan berdasarkan saran dari hamba Tuhan, ia pergi mengumpulkan bejana yang kosong dari tetangganya. Dan dalam iman, ia meyakini bahwa kuasa Tuhan dapat membuat sebuah bejana-bejana kosong yang terkumpul itu akan bermanfaat dan memberikan solusi menuju kepada keluarga yang aman dan nyaman. Saat kita pun sudah menghadap kepada Tuhan, mari kita meyakini bahwa Tuhan berkuasa melakukan perkara yang besar untuk menolong kita dalam menanggung dan melewati pergumulan kehidupan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dengan ukuran mata jasmani kita, atau membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita, dengan pikiran kita yang justru terbatas. Sebab Tuhan itu punya kuasa yang tak terbatas. Sesuatu yang mungkin belum pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang mungkin belum pernah terdengar oleh telinga kita, sesuatu yang mungkin belum pernah timbul dalam hati kita, itu yang dapat dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, untuk menuju suasana yang aman dan nyaman dalam keluarga kita, maka yang terakhir harus kita lakukan adalah menanggung beban bersama-sama dalam keluarga. Pergumulan yang berat yang dialami oleh ibu kekasih ini tidak hanya dirasakan oleh seorang ibu saja, tetapi tentunya dirasakan oleh kedua anaknya. Dan dengan demikian, dalam mengambil langkah demi langkah menuju sebuah solusi, mereka pun terlibat secara bersama-sama. Seorang anak atau dua orang anak atau beberapa pun anak di dalam kehidupan keluarga kita bisa kita libatkan di dalam pengambilan solusi. Seperti yang diperlihatkan dalam pembacaan ini, anak-anak terlibat di dalam membantu ibunya untuk mengumpulkan bejana. Anak-anak terlibat untuk membantu ibunya mengisi bejana-bejana yang kosong. Keluarga ini merasa sepenanggungan, seperjuangan untuk mengupayakan agar keluarganya merasakan suasana yang aman dan nyaman. Demikianlah halnya dalam kehidupan kita, sahabat-sahabatku, anggota PKW yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memiliki keluarga yang aman dan nyaman, dibutuhkan keterlibatan setiap anggota keluarga bekerja sama sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Dibutuhkan sikap saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasihati, saling membantu agar ada suasana yang aman dan nyaman walaupun di tengah badai pergumulan kehidupan yang kita alami di dalam keluarga kita. Kiranya firman Tuhan
menjadi berkat buat kita bersama-sama mengupayakan suasana yang aman dan nyaman dalam keluarga kita sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.